Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kuasa terhadap ciptaannya, baik yang ada di langit maupun di muka bumi ini. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, manusia paling sempurna dari segi akhlak, dan manusia yang senantiasa didambakan oleh umatnya hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang memiliki keistimewaan dalam aspek keluhuran, etika, dan kesempurnaan akhlaknya. Tak terhitung lagi banyaknya hadis yang menerangkan tentang sosok beliau, terutama tentang akhlak dan budi pekertinya. Dalam buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis terbaik Sirah Nabi versi Rabi'ah Al-Alam Al-Islami, dan diterjemahkan oleh Ganna Priyada Rizal Anaidi, serta diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1434 Hijriah atau tahun 2013 Masehi. Dijelaskan mengenai sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni paras wajah, kepala, leher, dan rambut, kemudian persendian dan anggota tubuh, kemudian perawakan dan postur tubuh, cara berjalan Rasulullah, kemudian suara dan bicaranya, serta ringkasan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, paras wajah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah putih, cerah dan bulat kemerah-merahan, berkilau bak cahaya rembulan pada malam Lailatul Qadar. Saat sedang bergembira, wajah beliau layaknya rembulan, lehernya berkilau seperti awan pada siang hari yang bersinar cerah, matahari seakan melintas di wajahnya. Jika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sedang melihat matahari terbit. Butir-butir keringat yang menetes di wajahnya seperti mutiara. Bau keringatnya lebih harum dari minyak kasturi, paling wangi sekalipun. Ketika marah, wajahnya memerah, kedua tulang pipinya bagaikan belahan buah delima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pipi yang halus, kening lebar, dua alis mata yang tipis, melengkung dan memanjang sempurna, namun tidak saling bertemu. Ada yang mengatakan kedua alis matanya menyambung, kedua mata beliau tampak lebar berbinar dan berwarna putih kemerah-merahan, dengan bola mata yang sangat hitam dan bulu mata begitu lentik. Jika engkau memperhatikan beliau, niscaya engkau akan berkata kedua matanya bercelak, padahal itu bukan karena celak. Hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membungkuk, di tengahnya ada kecil lubangnya, tampak sekali padanya cahaya sehingga orang yang memperhatikannya mengira hidung beliau itu mancung. Kedua telinganya terlihat sempurna. Beliau mempunyai mulut yang elok dan tebal. Ada celah di antara gigi-gigi seri beliau, sedangkan gigi-gigi geraham renggam dan memancarkan cahaya. Ketika tersenyum, gigi beliau yang bercahaya itu bagai menyibak kelabu karena tampak bagus, putih dan bersih berkilauan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, terlihat seperti cahaya menyeruak dari gigi-giginya. Tidak diragukan lagi, beliau adalah orang dengan mulut terindah. Beliau juga berjenggot lebat dan indah. Bulu-bulu halus tumbuh di pelipis beliau. Dadanya ditumbuhi bulu-bulu berwarna hitam pekat. Terdapat beberapa helai uban di bagian kedua pelipis.
dan area bibir bawah beliau. Kemudian yang kedua, kepala, leher dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki bentuk kepala yang besar, lehernya panjang tak ubah lehernya boneka elok yang terbuat dari perak. Rambut lebat beliau berjatuhan hingga menyentuh kedua daun telinganya, atau mungkin lebih ke bawah dari itu, atau mungkin tergerai hingga mencapai kedua bahu beliau. Pada rambut di bagian ubun-ubun terdapat beberapa helai uban, akan tetapi jumlahnya sedikit. Jumlah uban di kepala dan jenggotnya tidak lebih dari 20 helai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut ikal sedikit bergelombang dan berombak. Beliau tidak selalu menyisir rambut dan jenggotnya. Beliau juga membelah rambutnya dari bagian tengah kepala. Pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, persendian dan anggota tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tulang-tulang pokok yang kokoh seperti kedua siku, kedua bahu, kedua lutut dan kedua lengan bawahnya. Kedua telapak tangan dan kakinya lebar. Beliau mempunyai tangan yang lembut, bahkan lebih halus dari kain sutra, lebih sejuk dari es dan lebih harum daripada wangi kasturi. Tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dianugerahi dua lengan bawah yang besar dan tumit dan betis yang lembut, berpundak lebar, persendian tulang yang fleksibel, dan dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Bagian leher hingga pusatnya tampak melajur kokoh seperti tongkat. Pada kedua lengan dan bahunya tumbuh bulu-bulu halus. Begitu pula bagian dada dan perutnya. Kedua ketiak beliau juga ditumbuhi bulu halus. Adapun punggung beliau tak ubahnya lembaran logam perak. Kemudian yang keempat, perawakan dan postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perawakan yang bagus, bertinggi sedang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, meskipun terkesan jangkung. Jika ada seseorang yang tampak berperawakan tinggi berjalan dengan beliau, tinggi beliau mengalahkan tingginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpostur sedang dan tumbuhnya tegap, tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus, padat dan berisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang dari 3 orang yang paling menarik perhatian dan paling bagus tampilan posturnya. Wangi tubuh, keringat dan seluruh anggota badannya lebih harum dari wewangian apapun. Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah mencium suatu aroma harum, minyak kasturi atau bau apapun yang lebih wangi daripada aroma wangi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jabir ibnu Samurah berkata, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu jalan lalu seseorang mengikutinya, melainkan dia bisa mengetahui bahwa beliau telah melewati jalan itu dari keharuman tubuh beliau. Apabila beliau bersalaman dengan seseorang, orang itu akan mendapati aroma harum pada tangannya sepanjang hari. Jika beliau mengusap tangannya ke kepala seorang anak, aroma harumnya bisa dikenali dari anak-anak lainnya. Bahkan Ummu Sulaim menyimpan dan mencampurkan keringat beliau ke botol wewangian miliknya, karena keringatnya menjadi wewangian yang paling harum. Kemudian yang kelima, cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan cepat. Jika berjalan, beliau seakan-akan berjalan di jalan yang menurun. Jalannya tidak tergesa-gesa dan juga tidak lambat. Ketika beliau berjalan, tidak ada orang yang dapat menyusulnya. Abu Hurairah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah seakan menjadi landau bagi beliau. Kami sudah berusaha untuk mengejar, tetapi beliau seolah tidak peduli." Ketika berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan seluruh telapak kakinya, tidak hanya ujung kakinya. Ketika menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Ketika berbalik badan, seluruh anggota tubuhnya
ikut berbalik. Ketika berputar, seluruh anggota badannya berputar. Ketika berlalu, beliau berlalu dengan segera. Ketika berjalan, beliau seolah berjalan dari tempat yang miring atau seperti berlalu dari tempat yang tinggi. Beliau melangkah dengan lebar dan berjalan dengan tenang. Kemudian yang keenam, suara dan bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suara sedikit serak. Intonasinya indah berwibawa. Beliau tetap tampak berwibawa meskipun sedang diam. Ketika berbicara, beliau tampak sangat cerdas. Ucapannya tenang dan berwibawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa membuka dan menutup pembicaraan dengan mengikut sertakan segenap anggota tubuhnya. Kata-kata yang beliau ucapkan sangat jelas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat. Setiap huruf terucap dengan jelas, kata-katanya fasih dan lancar. Ucapannya tidak pernah menyakiti siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jawami al-kalam, yang syarat dengan hikmah dan kejelasan makna. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ringkasan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok dengan wajah yang senantiasa cerah berseri dan kelembutan sikap. Beliau bukanlah orang yang berperangai kasar dan berwatak keras, tidak pernah membuat kericuhan atau kerusuhan di pasar. Beliau murah senyum, tidak mudah marah, dan cepat kembali tenang. Jika dihadapkan pada dua pilihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memilih perkara yang paling mudah selama tidak mendatangkan dosa. Jika suatu perkara menimbulkan dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Beliau tidak pernah marah ketika urusan pribadi dan selalu marah ketika Allah Subhanahu wa taala dijelek-jelekkan dan jika larang-larangannya dilanggar. Nabi Muhammad adalah manusia paling dermawan, mulia, pemberani, perkasa, sangat sabar menghadapi penderitaan, paling berwibawa dan pemalu. Jika membenci sesuatu, kebenciannya itu bisa dikenali dari wajahnya. Beliau tidak pernah memandang seseorang dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah menghadapi seseorang dengan sesuatu keburukan yang dibencinya. Beliau manusia yang paling adil, pemaaf, sangat teguh menjaga amanah, dan paling jelas logat bicaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya sejak sebelum masa kenabian. Beliau adalah orang yang paling rendah hati dan jauh dari sifat sombong. Beliau juga manusia paling baik dalam menepati janji, menyambung tali kekerabatan, serta penuh belas kasih dan sayang. Beliau menjadi sosok orang dengan pergaulan dan etika terbaik, berperangai menyenangkan, jauh dari sifat keji, dan tidak berkata kotor dan tidak pernah mengutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadiri proses penguburan jenazah, bergaul dengan kaum fakir miskin, memenuhi ajakan hamba sahaya, tidak pernah merasa lebih tinggi dari mereka dalam hal makanan dan pakaian. Beliau mau melayani orang yang melayaninya, tidak pernah mencaci maki pembantu, dan bahkan tidak pernah sekalipun mengucapkan kata "huh". Demikian seluruh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin cukup dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada uraian singkat ini, kami hanya bisa memberikan sedikit dari banyaknya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada. Harapan kita semua, semoga keluarga dan orang-orang yang dicintai senantiasa diberikan kesehatan olehnya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.